Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpi dari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Ma'ruf, asal dari Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung dari Surabaya. Selamat pagi Kang Ilham. Saya Pandey dari Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahdan Muhammad Wafi dari Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahnaf dari Kalimantan Timur. Yang telah memegang HP Oppo seharga 2,5 juta dari Ilham. Jangan lupa subscribe channel ini. Like, Thank you untuk Astrolog Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Junior Pratama, tentunya di Astro Crypto Channel, tempatnya edukasi dan juga strategi seputar dunia trading. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mahar Potos ya, yang dia bertanya, request Kang mengenal macam-macam candlestick dan strategi open posisinya atau cara open posisinya. Nah, di sini saya akan membahas semua candlestick yang wajib sekali kalian pahami dan akan menjadi konfirmasi untuk kalian open posisi. Nah, bagi kalian yang memiliki ide atau strategi ataupun itu pertanyaan mengenai dunia trading ataupun mengenai kalian memiliki pertanyaan untuk diri saya pribadi mengenai kehidupan saya sehari-hari atau apapun itu, kalian langsung saja follow Instagram saya di sini. Kalian bisa langsung request pertanyaan kalian dan akan saya buatkan konten setiap minggunya dari pertanyaan kalian. Oke, langsung saja ke videonya. Ada berapa macam sih candlestick ya? Candlestick itu terbagi menjadi dua, yaitu candlestick bearish atau candlestick merah. Kita berbicara untuk apa ya namanya? Supaya lebih jelas, jadi saya berbicara lebih mudah ya. Seharusnya kan ini kalau menjelaskan terlalu panjang nanti kalian bingung. Ini cara mudahnya adalah di sini candlestick bearish dan juga bullish ya, terbagi menjadi dua. Bearish itu kalian anggap merah atau turun, bullish itu naik atau hijau ya. Jadi candlestick terbagi dua, yaitu bullish dan juga bearish. Oke, paham ya? Nah, lalu di sini kita bahas terjadinya bullish dan juga bearish. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan terjadinya bearish dan juga bullish tergantung dari pelaku harga. Banyak pembeli atau banyak penjual. Kalau misalkan di sini banyak penjual, berarti tren yang akan terjadi selanjutnya adalah turun atau bearish. Kalau misalkan di sini presentasinya adalah hijau lebih besar sampai sini misalkan, berarti tren yang akan terjadi selanjutnya adalah bullish atau naik ya, gitu teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan ke intinya ya, yaitu cara membaca candlestick. Nah, cara membaca candlestick itu adalah terbagi menjadi 5 ya, teman-teman. Nah, ini gimana sih terbentuknya candlestick ini? Nah, ada 5 hal yang harus kalian ketahui, yaitu open price atau pembukaan harga ya, open price atau pembukaan harga atau pembukaan candlestick ya, pembukaan candlestick. Yang kedua adalah close price atau penutupan harga atau penutupan candlestick. Nah, yang ketiga adalah high, adalah titik tertinggi dari candlestick saat itu atau harga tertinggi dari harga saat itu. Nah, lalu low yaitu harga tertinggi harga terendah dari candlestick saat itu atau pola candlestick terendah dari saat itu, yaitu untuk low. Nah, yang terakhir yang kelima adalah body candlestick ya, body candlestick shadow dan juga body candlestick dan juga shadow ya, body candlestick dan juga shadow, open, close, high, low, body dan juga shadow ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu dari open ya. Bagaimana sih terjadinya open price atau pembukaan harga atau pembukaan candlestick. Nah, kalian bisa ketahui di all in trade detiknya 1 menit apabila di time frame 1 menit. Betul kan? Nah, di sini time frame-nya 1 menit, berarti
detik 59 sampai ke detik 00 baru dia membuat candlestick baru. Nah, candlestick baru itu adalah disebut dengan open price. Kalian lihat 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dia pindah, set. Nah, inilah dia baru membuka harga candlestick atau harga saat ini ya. Nah, harga saat ini sudah dibuka di sini. Oke. Kita tunggu sampai detiknya habis sampai 00 ya. Kita lihat, kita tunggu sampai detik 00 nanti candlesticknya berhenti ya. Ini kan candlestick gerak-gerak nih, candlestick gerak-gerak, ada naik ke atas, ada naik ke bawah, dan sampai penutupan barulah kita tahu ini candlestick apa. Dan ini candlestick selanjutnya mau kemana. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita lihat di sini ada 20 detik terakhir ya. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dia pindah, set. Dan disinilah tadi penutupan candlesticknya. Kalian bisa lihat ya, pembukaan dan penutupan. Oke. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan open price dan close price. Pembukaan harga dan penutupan harga. Dan terbentuklah candlestick yang seperti ini. Nah, ini candlestick apa namanya? Nanti saya akan jelaskan di selanjutnya ya, setelah ini. Nah, ini yang terakhir adalah high dan low. Oke. Nah, high-nya di sini ya, high-nya di sini, atau kalian bisa lihat contohnya di sini ya. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Ini high-nya dan di bawah adalah low-nya. Nah, lalu ini apa, Kang? Ini adalah ekor atau yang sering kita sebut dengan shadow. Nah, shadow di atas ini disebutnya dengan upper shadow. Yang di bawah ini kita bisa sebut dengan lower shadow. Yang di tengah ini adalah bodinya. Ya. Berarti jelas ya. Candlestick terbentuknya yaitu dari open price, close price, high, low, body, dan juga shadow atau ekor ya. Sampai sini paham ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita langsung ke intinya ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung ke intinya adalah pola candlestick ya. Jadi banyak sekali macam pola candlestick. Nah, di sini saya akan bahas semuanya untuk kalian agar kalian memahami dan mengetahui konfirmasi tren selanjutnya seperti apa, dan kalian tidak ragu lagi untuk melakukan open posisi. Oke, di sini candlestick itu terbagi menjadi pola candlestick itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu candlestick single atau sering disebut dengan satu candlestick. Yang kedua adalah double candlestick atau sering disebut dengan 2 candlestick. Ya, konfirmasi ya, 1 candlestick konfirmasi, 2 candlestick konfirmasi. Yang ketiga adalah triple candlestick atau 3 candlestick konfirmasi ya, ada 3. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu dari single candlestick. Nah, dari single candlestick yang pertama yang akan saya jelaskan dan yang wajib sekali kalian pahami adalah spinning top ya, teman-teman. Nah, spinning top ini yang tadi sudah terjadi ya. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Di sini ada candlestick hijau dan juga merah ya. Bodinya di tengah, ekor atas dan ekor bawahnya sama panjangnya. Mau itu yang warna hijau atau bullish ataupun yang berwarna merah atau bearish ya, teman-teman. Ini dinamakan dengan spinning top. Nah, kita cari di sini. Nah, ini yang tadi terbentuk adalah spinning top ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi spinning top? Nah, ini ada konfirmasinya, teman-teman, ada konfirmasinya. Nah, seperti apa sih konfirmasinya? Kalian bisa ini ya.
Nah, spinning top ini terjadi dikarenakan adanya fenomena pelaku pasar itu cenderung mengalami keraguan ya. Jadi ragu untuk membeli dan ragu untuk menjual, teman-teman. Nah, lalu terjadi apa sih jika ada spinning top? Nah, jadi jika ada spinning top itu akan terjadi keraguan dan tren selanjutnya akan terjadi sideways ya, teman-teman. Nah, di sini kan sudah tren naik. Nah, setelah tren kuat akan terjadi sideways, baik itu kuat naik atau kuat turun, pasti setelahnya akan terjadi sideways. Dan di sini dikonfirmasikan dengan adanya spinning top atau adanya keraguan dari para pelaku pasar, baik itu jual maupun beli itu sama kuatnya. Berarti akan terjadi sideways tren selanjutnya ya. Itu bisa kalian pahami yang pertama yaitu spinning top. Nah, ini untuk spinning top ini kalian bisa lihat ya, tadi buka harga di sini ya, lalu dia turun lagi, tapi dia naik lagi ke atas sampai sini, lalu dia ditekan lagi turun dan terbentuklah badan di tengahnya dan ekor atas dan bawah seimbang. Berarti yang jual dan beli saling berlawanan dan terbentuklah di tengah-tengah netral. Berarti dia ragu ya, teman-teman, dan maka tren selanjutnya akan terjadi sideways. Nah, ketika tren terjadi sideways seperti itu adalah tren yang sangat sekali rentan untuk kalian tradingkan. Oke, yang kedua adalah candlestick Marubozu ya. Candlestick Marubozu ini terbentuk, kalian bisa lihat contohnya di sini. Nah, candlestick Marubozu ini ada yang berwarna hijau dan juga merah ya. Ada bullish, ada bearish. Nah, di sini candlestick bullish tidak memiliki ekor ya. Jadi, jika kalian menemukan candlestick yang tidak ada ekornya, baik hijau ataupun merah, itu dinamakan Marubozu ya. Candlestick Marubozu tidak ada ekor. Jadi sempurna ya. Nah, kalau misalkan kalian menemukan candlestick sempurna atau candlestick Marubozu ini berwarna hijau, itu disebut dengan Marubozu bullish. Nah, kalau misalkan Marubozunya berwarna merah tanpa ekor sempurna, itu bisa disebut dengan Marubozu bearish ya, teman-teman. Nah, lalu indikasinya seperti apa? Konfirmasinya seperti apa jika kita menemukan candlestick Marubozu bullish atau Marubozu hijau? Kita bisa cari ya. Nah, di sini saya sebutkan terlebih dahulu. Jika kalian menemukan Marubozu bullish atau Marubozu hijau, maka tren akan cenderung kuat ya. Jadi, Marubozu ini adalah tren candlestick yang menunjukkan konfirmasi bahwa tren sedang mengalami kuat. Kalau misalkan menemukan Marubozu hijau berarti tren kuat naik. Kalau kalian menemukan candlestick Marubozu bearish, maka tren kuat turun ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan Marubozu bullish atau hijau, maka kalian bisa open posisi buy ya, teman-teman. Kita cari contohnya. Ini lagi agresif nih, jadi banyak shadow. Kita cari Marubozu bullishnya ya. Marubozu bullishnya yang tanpa ekor. Nah, kalian bisa lihat di sini Marubozu bullish ya, ini warna hijau. Kalian open posisi buy, maka di sini kalian akan mendapatkan profit ya, teman-teman. Nah, lalu kita cari Marubozu merahnya. Nah, bentar. Marubozu merah. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Di sini Marubozu merah, kalian open posisi sell, kalian akan profit ya, karena di sini turun dan terjadi merah lagi. Gitu ya, teman-teman. Itu untuk candlestick Marubozu. Nah, seperti ini dia turun gitu ya. Marubozu hijau open posisi buy, Marubozu merah open posisi sell. Nah, Kang, apakah bisa profit 100%? Ya nggak mungkin. Dalam trading itu nggak ada profit yang 100% ya, teman-teman. Yang namanya loss itu pasti bakal terjadi, itu adalah hal yang mutlak ya. Jadi candlestick ini adalah yang menjadi patokan untuk kalian open posisi. Kalau misalkan loss ya tetap kalian harus bisa kompensasi. Oke.
Nah, itu candlestick yang nomor 2 ya. Nah, lalu selanjutnya ada candlestick doji ya. Ini masih single candlestick. Candlestick doji itu ada 3 ya, teman-teman. Doji itu ada 3 dan bisa menjadi konfirmasi untuk perlawanan harga, penerusan harga ya. Nah, doji ini tidak memiliki badan atau body ya. Jadi hanya sekedar ekor dan kepala saja. Kalian bisa lihat contohnya seperti di sini. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah long legged doji ya. Nah, long legged doji ini terbentuk seperti salib ya, teman-teman ya, seperti salib. Nah, ini adalah candlestick konfirmasi untuk penerusan. Apabila kalian melihat tren yang sedang mengalami naik atau tren kuat naik, lalu muncul long legged doji seperti ini, kalian bisa open posisi buy lagi jika sudah muncul long legged dojinya. Kalau misalkan kalian menemukan di tren yang sedang mengalami turun, kalian open posisi sell ya. Jadi ini adalah doji konfirmasi untuk penerusan tren gitu ya, teman-teman. Contohnya seperti bentar, banyak banget nih, mumpung banyak dojinya di sini, kita bisa cari contohnya ya, teman-teman. Nah, mana ya long legged doji? Nah, ini nih teman-teman nih. Nah, di sini tren sedang mengalami naik ya. Lalu di sini ada long legged doji, kalian bisa open posisi buy ya, teman-teman. Nah, long legged doji ini kalian nggak bisa open posisi hanya sekedar 1 menit 2 menit ya, teman-teman. Kalian minimal open posisi 5 menit ya, teman-teman, baru kalian bisa mendapatkan yang namanya profit ya. Long legged doji ya, namanya juga udah long, berarti open posisinya juga yang nggak boleh pendek. Nah, lalu yang kedua adalah Gravestone doji. Gravestone doji ini adalah seperti huruf T terbalik ya, teman-teman. Kalian bisa lihat contohnya. Nah, huruf T terbalik, kepalanya di bawah dan ekornya di atas. Nah, Gravestone doji ini akan terbentuk atau seringkali muncul di tren yang sedang naik, dan konfirmasinya adalah pembalikan harga atau pembalikan candlestick. Misalkan tren sedang mengalami naik ya. Misalkan tren sedang mengalami naik nih seperti ini, lalu kalian menemukan Gravestone doji di sini ya, huruf T terbalik. Nah, berarti tren selanjutnya adalah tren turun ke bawah ya. Kalian open posisi sell atau lawan harga atau lawan tren ya, jika kalian menemukan Gravestone doji. Nah, lalu yang ketiga adalah Dragonfly doji. Nah, Dragonfly doji ini kebalikan dari Gravestone doji. Dragonfly doji ini huruf T ya, benar-benar T, kepalanya di atas, ekornya di bawah. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Nah, konfirmasinya dari Dragonfly doji adalah kalian bisa open posisi buy ketika kalian menemukan Dragonfly doji di tren turun. Nah, misalkan ya. Misalkan ini tren turun nih, kalian anggap ini tren turun ya. Ini tren turun. Lalu kalian menemukan huruf T di sini. Nah, mau apapun itu warnanya, yang penting huruf T nggak ada bodinya ya, kepala dan ekor. Nah, kepalanya di atas, ekornya di bawah. Nah, itu udah pasti akan terjadi perlawanan harga menjadi naik, karena munculnya seringkali di downtrend atau di tren turun kalau Dragonfly doji gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah ada hammer ya. Hammer itu kalian jangan ketukar ya. Ada apa namanya, seringkali kalian menyebutkan kepalanya di bawah juga hammer, enggak ya, beda ya. Ataupun kepalanya di atas seperti ini contohnya hammer ya, lalu warna merah, itu bukan hammer namanya, ada lagi. Nah, kalau misalkan seperti ini, kepalanya di atas ada bodinya ya, kepalanya ada bodinya, lalu ekornya di bawah dan berwarna hijau, itu adalah hammer. Nah, untuk konfirmasi dari hammer ini adalah jadi pola candlestick ini apa namanya, bentuknya seperti palu ya, teman-teman, karena namanya juga kan hammer ya.
Nah, di sini menandakan menandakan sinyal bullish atau menandakan bahwa kita bisa open posisi buy ya teman-teman, kalau misalkan menemukan hammer ini ya yang berwarna hijau, palu warna hijau itu hammer ya teman-teman. Nah, ini sering terjadi di tren turun ya teman-teman, munculnya itu sering terjadi di tren turun. Kita cari tren turun, misalkan nah seperti ini teman-teman. Nah ini ya, ini adalah hammer, ini lagi turun lalu dia muncul hammer atau palu berwarna hijau, kepalanya di atas, dia akan berbalik naik gitu ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua, saya harap kalian ini bisa mencatatnya ya, atau sediain note atau kertas ya, kalian bisa catat. Nah di sini kalian bisa lihat, di sini contohnya ada palu berwarna merah, sama kayak hammer, cuma warnanya beda ya, kepala di atas, ekornya di bawah, ada bodinya di atas. Nah, ini adalah hanging man ya. Nah, candlestick ini adalah hanging man. Nah, di sini hanging man ini adalah akurasinya tidak seakurat dari dari hammer ya teman-teman. Jadi jika kalian menemukan hanging man seperti ini, mau di tren turun ataupun di tren naik, kalian jangan open posisi ya itu. Nah, kenapa saya memberitahukan semua candlestick dan baik yang akurasinya tinggi ataupun rendah, karena di sini saya tidak mau kalian tersesat ya teman-teman. Jadi saya beritahukan yang akurasinya rendah pun itu bisa menjadi ilmu untuk kalian, bahwa kalian jangan open posisi jika menemukan candlestick hanging man. Oke, yang seperti ini ya. Nah, lalu yang keenam adalah inverted hammer. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini ya. Inverted hammer dan shooting star. Oke, inverted hammer dan shooting star. Nah, untuk inverted hammer ini sering kali muncul di tren yang sedang mengalami penurunan ya, dan bentuknya adalah seperti hammer namun dibalik ya, kepala atau bodinya di bawah dan shadownya di atas dan berwarna hijau. Oke, itu adalah inverted hammer dan terjadi di downtrend atau tren turun. Nah, konfirmasinya jika kalian menemukan seperti itu di tren turun, maka tren selanjutnya akan berbalik naik. Kalian bisa open posisi buy jika menemukan inverted hammer. Kita cari untuk contohnya inverted hammer. Oke, tren turun. Nah, seperti ini contohnya ya. Dia turun lalu ada palu kepalanya di bawah ya, hammer, lalu dia kembali naik, berbalik naik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Fungsinya atau konfirmasinya sama seperti hammer ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan hammer ataupun inverted hammer di tren turun, maka tren akan terjadi pembalikan harga menjadi naik. Nah, yang selanjutnya adalah shooting star ya. Shooting star ini sama bentuknya seperti inverted hammer, tapi warnanya beda, warna merah. Nah, warna merah adalah shooting star ya, candlestick palu shooting star. Nah, munculnya ada di tren naik ya, Nah, jika kalian menemukan shooting star di tren naik, maka tren selanjutnya akan menjadi berbalik menjadi turun. Kalian bisa open posisi sell jika muncul shooting star ya teman-teman. Nah, kita bisa cari palu yang berwarna merah. Nah, lihat di sini. Dia naik di sini ya, lalu dia ada shooting star ya, kepalanya di bawah, ekornya di atas, tapi warnanya merah. Dia berbalik menjadi turun. Oke, bisa dipahami ya. Nah, lalu next kita masuk ke candlestick double ya teman-teman. Sorry ya untuk durasinya kelamaan, karena ini untuk
agar kalian bisa memahami keseluruhan candlestick. Jadi kalian bisa nonton ulang video ini sampai kalian paham. Oke, selanjutnya adalah candlestick double. Nah, candlestick double yang pertama adalah bullish engulfing dan bearish engulfing ya, teman-teman. Nah, untuk bullish engulfing kalian bisa lihat contohnya di sini. Oke, nah di sini contohnya adalah candlestick yang ada dua, kiri kanan ya, dan yang kiri lebih kecil dan berwarna merah, yang kanan lebih panjang dan berwarna hijau ya. Pasti kalian akan menemukan yang seperti itu, engulfing. Nah, jadi yang menjadi konfirmasi adalah yang sebelah kanannya ya. Jadi yang kirinya jangan kalian anggap. Misalkan di kirinya merah, di kanannya lebih panjang dan berwarna hijau, berarti itu akan terjadi tren naik ya. Itu untuk bullish engulfing. Nah, yang kedua masih engulfing juga, tapi bearish ya, teman-teman. Nah, bearish engulfing ini sama, ada candlestick yang kirinya, ada candlestick yang kanannya ya. Jadi kan dua, double. Nah, yang kiri lebih kecil dan yang kanan lebih panjang, tapi ekornya sama panjang dengan body ya. Nah, ini adalah engulfing bearish ya, yang kecilnya hijau, yang panjangnya merah, dan tren selanjutnya akan terjadi turun ya, teman-teman. Seperti itu ya untuk engulfing. Nah, lalu selanjutnya ada tweezer bottom dan juga tweezer top ya, teman-teman. Nah, untuk tweezer bottom ini ya, bodinya di atas. Kalian bisa tadi sebelumnya yaitu hammer ya, seperti hammer sih, teman-teman. Cuman ada dua candle, bentuknya sama tapi warnanya ada dua, ada merah dan juga ada hijau. Nah, untuk tweezer bottom ini sering muncul di tren yang sedang mengalami penurunan. Tren yang sedang mengalami penurunan, lalu ada candle kembar dari kepala sampai ekornya sama tapi beda warna ya, dari warna merah, kirinya merah, kanannya hijau. Itu tweezer bottom, dan tren selanjutnya akan terjadi penaikan. Kalian bisa open posisi buy ketika menemukan candlestick tweezer bottom. Oke. Nah, masih tweezer juga di sini ya, masih double candlestick, yaitu tweezer top. Nah, tweezer top ini adalah kebalikan dari tweezer bottom ya, teman-teman. Tweezer top ini adalah candlestick kembar dengan ekor dan body yang sama, cuman ekornya di atas ya. Kalau misalkan tweezer bottom ekornya di bawah, tweezer top ekornya di atas dan bodinya di bawah. Oke. Dan ini sering keluar dan sering muncul di tren yang sedang mengalami penaikan atau tren naik atau uptrend. Nah, yang sebelah kirinya hijau, yang sebelah kanannya merah, dan tren selanjutnya akan terjadi penurunan. Jadi kalian bisa open posisi sell jika muncul tweezer top di tren naik. Oke, kalian bisa pahami itu. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga ini kita langsung ke candlestick triple atau triple candlestick ya, teman-teman, ke jenis candlestick yang ketiga. Nah, di candlestick triple ini ya, di triple candlestick ini ada kalian akan menemukan yang pertama adalah evening star dan morning star ya, evening star dan morning star. Yang pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu evening star. Oke, bearish evening star ya. Bearish evening star terjadi seringkali di tren naik dan terbentuklah candle seperti yang di sini ya, kalian bisa lihat. Nah, candlestick yang di depan saya ini adalah candlestick, 3 candlestick yang disebut dengan bearish evening star dan terjadi di tren yang sedang mengalami penaikan. Ya, candlesticknya yang pertama adalah bullish atau hijau,
Yang pertamanya hijau panjang, hijaunya panjang ke atas, lalu ada terbentuk candlestick yang kecil seperti spinning top tadi ya, dan berwarna merah, ekor atas bawahnya sama. Lalu yang ketiganya adalah bearish lagi atau merah lagi. Jadi hijau, merah kecil, merah panjang, dan maka tren selanjutnya adalah akan terjadi penurunan atau reversal dari naik ke turun. Karena bearish evening star munculnya akan ada di tren naik. Nah, lalu masih di triple candlestick ya teman-teman, yaitu bullish morning star ya. Bullish morning star ini sering muncul di tren yang sedang mengalami penurunan atau tren kuat turun seperti ini ya bentuknya. Nah, di situ candlesticknya adalah yang pertama ya, kan ada 3 candlestick nih, triple candle ya. Nah, yang pertama adalah bearish atau merah, merahnya panjang ya, ke bawah kan turun tuh merahnya panjang. Yang kedua adalah terbentuk seperti spinning top ya, ekor atas bawah sama, bodinya di tengah-tengah berwarna hijau. Lalu candlestick selanjutnya lagi hijau. Jadi merah, hijau, hijau. Ya, maka tren selanjutnya adalah akan menjadi naik atau reversal dari tren turun ke naik, karena bullish morning star munculnya ada di tren turun ya teman-teman. Nah, nanti kalian bisa cari-cari sambil kalian praktekkan, lalu kalian open posisi sambil nonton video ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan profit yang konsisten dari modal hanya memahami pola candlestick saja, mudah-mudahan ya. Nah, lalu yang kedua adalah masih di triple candlestick ya. Nah, di sini ada 3 white soldier, ada 3 black soldier ya. Kalau misalkan kalian bingung, saya sebutkan sebagai 3 candle hijau atau 3 tangga hijau ya. 3 tangga hijau dan 3 tangga merah. Kalian bisa lihat contohnya seperti ini ya. 3 tangga hijau akan muncul di tren yang sangat-sangat kuat turun. Lalu muncullah candlestick tangga ya, mau ada ekor ataupun enggak, yang penting tangga ya, yang penting tangga 3 kali hijau. Maka tren selanjutnya akan berbalik menjadi naik ya, karena 3 tangga hijau munculnya di tren turun. Nah, yang kedua adalah 3 tangga merah. Nah, 3 tangga merah ini atau 3 black cross atau 3 black soldier ya. Ini munculnya akan di tren naik ya teman-teman. Saya ulangi lagi, 3 tangga merah supaya kalian paham ya. 3 tangga merah ini akan muncul di tren yang sangat-sangat sekali kuat naik. Nah, apabila kalian menemukan 3 tangga menurun berwarna merah di tren naik, maka tren selanjutnya adalah tren turun, berbalik arah dari naik ke turun. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu adalah pola candlestick yang triple candlestick dari 3 tangga hijau dan 3 tangga merah ya teman-teman. Nah, ada lagi nih, ada 3 inside up dan ada juga 3 inside down ya teman-teman. Kalian bisa lihat contohnya di sini ya. Candle 3 inside up ini adalah adanya di tren yang sedang mengalami penurunan ya. Yang pertama candlenya adalah yang merah panjang, lalu yang kedua adalah hijau setengah dari badan yang merah ya. Yang ketiga adalah candlestick hijau lagi ya. Jadi merah, hijau setengah badan dari merah, lalu hijau lagi, dan akan terjadi reversal naik. Itu adanya di tren turun. Nah, lalu 3 inside down. 3 inside down ini adanya di tren naik. Ya, kalian bisa lihat contohnya di sini. Dia adanya di tren naik atau di uptrend ya. Uptrend atau tren naik. Nah, yang pertama candlesticknya adalah
hijau panjang atau bullish ya, bullish pattern itu teh panjang ya, hijau panjang. Lalu yang keduanya adalah merah setengah badannya dari yang hijau panjang itu ya, tidak melebihi, tapi di tengah-tengah candle hijau panjang itu merah setengah dari hijau panjang itu ya. Lalu selanjutnya merah lagi. Nah, itu akan terjadi reversal menjadi turun. Karena trend inside down ini adalah munculnya di tren yang sedang mengalami penaikan. Oke. Nah, sorry. Semua sudah saya bahas dari single candlestick sampai ke triple candlestick ya. Jadi ada single, double, dan triple. Semuanya sudah saya bahas. Kalian bisa ulang-ulang atau kalian bisa skip-skip atau bisa stop video ini sambil kalian tulis atau sambil kalian catat dan sambil kalian nanti praktekkan di akun demo sambil open posisinya ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini mungkin saya hanya menjelaskan sebatas jenis-jenis pola candlesticknya. Untuk next video saya akan mempraktekkan langsung open posisi di akun real dengan mengandalkan strategi pola candlesticknya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa merasa video ini bermanfaat. Kalian boleh subscribe, boleh share, dan jangan lupa juga di like ya teman-teman. Dan pada intinya kalian subscribe aja langsung. Oke, saya Jim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.